Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ivan Rosanova untuk perdagangan di pekan depan, yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah XL, dan kebetulan juga merupakan listed commodity update kita untuk hari ini. Direkomendasikan buy on weakness, kemudian dari pertambangan batubara ada Adaro, juga direkomendasikan buy on weakness di tengah pelemahan yang terjadi. Antam juga rekomendasi buy on weakness, dan PPRI tadi juga sempat kita singgung dan sudah kita bahas, direkomendasikan buy pemirsa. Dari sisi support dan resisten dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan termasuk juga posisi range dari buy on weakness dan juga resisten dari masing-masing saham. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang direkomendasikan Pak Ivan. Kita ke XL terlebih dahulu, Anda rekomendasikan buy on weakness, dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam listed commodity update kami untuk hari ini, di mana XL Syah mengakuisisi saham Link nih Pak. Rekomendasi untuk XL, pertimbangannya Pak, direkomendasikan buy on weakness untuk pekan depan. Kalau secara teknikal kita melihat XL sudah menembus resisten sebelumnya di kisaran level 3270 ya. Ini fraktal yang terbentuk di bulan Oktober tahun kemarin, sehingga kita melihat adanya awal dari fase uptrend yang baru seperti itu, dan bersamaan juga dengan langkah akuisisi yang dilakukan oleh XL terhadap Link ini akan memperkuat bisnis, tentunya akan memperkuat bisnis XL ke depan, di mana jaringan fiber optik Link akan menjadi kekuatan untuk pengembangan jaringan 5G dari XL seperti itu. Pekan depan arah XL? Untuk arah XL terdekat ini untuk resistennya ada di level 3.400, kemudian berikutnya di target berikutnya, penguatan berikutnya ada di 3.600. Masih ada ruang penguatan, artinya masih. Direkomendasikan masuk Pak bagi para investor yang belum berpartisipasi untuk XL. Iya, karena penutupan sekarang ternyata ditutup menguat kembali, maka untuk area beli bisa disesuaikan naik ke level 3.200 sampai 3.250. Ini untuk akumulasi pertama. Sementara untuk akumulasi kedua mungkin bisa dijaga di level 3110 sampai dengan 3150. Kalau kita melihat memang indikator MACD juga mulai memasuki area positif, sehingga kenaikan ini berpotensi untuk dalam keadaan yang cukup kuat seperti itu, dan bisa berlanjut untuk pekan depan seperti itu. Baik, dari XL kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari pertambangan batubara pemirsa, ada Adaro. Hari ini tertekan di 1,30% dan ditutup di level 2.280. Apakah momentum pelemahan yang terjadi terhadap Adaro di sepanjang perdagangan hari ini merupakan momentum juga ini Pak untuk buy on weakness untuk Adaro? Ya, untuk Adaro masih ada potensi untuk menguji resisten, support di level 2130, sehingga direkomendasikan untuk melakukan buy on weakness saja. Ditunggu untuk koreksi mungkin di pekan depan, nanti di 2130 sampai dengan 2200 itu target koreksi terdekatnya ya. Kemudian untuk support bisa dijaga di level 2030, artinya selama koreksi masih mencapai level tersebut dan masih bergerak di atasnya akan termasuk dalam koreksi yang wajar untuk kemudian Adaro bisa menguat kembali, karena kita ketahui juga dari sentimen harga pun juga masih relatif stabil, dan kalau kita lihat beberapa saham lain mungkin sudah mulai menguat meskipun relatif terbatas ya, seperti misalnya PTBA yang perlahan tapi pasti masih menguat meskipun masih ada potensi koreksi-koreksi yang sifatnya diharapkan masih merupakan koreksi minor seperti itu. Baik, untuk PTBA ini ada pertanyaan masuk Pak, kita akan coba singgung sebelum membahas ke saham pilihan selanjutnya. Ada Bapak Mahmudin Sregar ini dari Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. PTBA sampai dengan minggu depan sudah ambil posisi di 2462 Pak Ivan. Apakah di hold saja dengan target price di berapa Pak untuk PTBA? Ya, untuk PTBA masih bisa hold ya. Untuk resisten ini yang akan diuji, yang sekarang terdekat ada di level 3000. Jika level tersebut ditembus, maka akan target terdekat di 3100, kemudian 3200 untuk bisa melakukan take profit secara bertahap, gitu Pak. Baik, masih dari pertambangan batu bara Pak Ivan, saya akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Ini menanyakan saham Bumi Pak, sudah ambil posisi di 77.
support dan resistennya untuk perdagangan minggu depan? Baik, untuk minggu depan Bumi support ada di area level 72, kemudian untuk resisten target berikutnya adalah di level 85, kemudian nanti target selanjutnya ada di level 92 untuk area take profitnya. Oke, sudah ambil posisi di 77 di hold saja, Pak Ivan? Ya, untuk saat ini masih bisa hold untuk posisi Bumi karena masih ada potensi untuk penguatan lanjutan di pekan depan. Oke, untuk Bumi Pak Yudi di Bekasi, kemudian juga PTBA tadi Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. Kita akan lanjutkan untuk sampilan selanjutnya ada Antam Pak. Anda juga rekomendasikan penutupan hari ini di 1770 menguat di 0,28% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 1790 Pak Ivan. Ya, untuk Antam memang masih kami rekomendasikan, tetapi sebaiknya buy on weakness saja karena saat ini masih setelah tertekan kemarin masih belum ada perlawanan, belum ada aksi beli yang cukup signifikan sehingga ada potensi untuk terseret membentuk koreksi akhir dengan target kami di 1645 ya, sekitar 1645 sampai dengan 1690. Untuk kemudian potensi rebound apabila masih ditutup di atas level tersebut, rebound dengan target terdekat di 1900 dan berikutnya adalah di 1950. Baik, untuk ke Antam saham pilihan ketiga dan terakhir ada BBRI dan kebetulan BBRI tadi juga sempat kita singgung. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada XL, Adaro, kemudian Antam dan juga BBRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk pertanyaan lainnya, Pak Ivan, dari Adaro kita ke ADMR nih Pak, Adaro Mineral. Ini pertanyaan datang dari Bapak Susilo di Blitar ini. ADMR baru naik 10% kok sudah ada peraturan baru? Atau bagaimana gambaran secara teknikalnya Pak, penguatan yang terjadi terhadap ADMR dalam beberapa pekan terakhir Pak Ivan? Iya, kalau kita perhatikan memang masih melanjutkan uptrend ya, tapi dari sisi volume memang mulai menurun. Artinya kalau secara teknikal ini ada potensi untuk mendekati akhir dari fase uptrend dan perlu diperhatikan apabila mulai muncul tekanan jual yang membentuk shadow pada candle, maka sebaiknya mulai mengurangi posisi ya karena volume mulai terbatas dan untuk saat ini mungkin resisten terdekat yang akan diuji ada di level 1200, kemudian berikutnya di 1300 sehingga perlu silakan nanti dicermati di level tersebut apabila mulai ada tekanan jual maka bisa mulai melakukan pengurangan posisi atau profit taking dahulu seperti itu. Levelnya sudah jenuh beli tidak Pak untuk ADMR ini? Kalau untuk saat ini masih belum karena hari ini masih bentuk full body candle ya Marubozu, sehingga masih kelihatan ada potensi untuk penguatan lagi di hari Senin nanti. Baik, dengan target price tadi di 1.200 ya Pak ya? Ya. Yang sudah ambil posisi dengan penguatan yang sudah cukup signifikan, terutama dari 6 bulan perdagangan terakhir ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk ADMR? Ya, tentu dengan penguatan yang sudah sangat signifikan ini, maka angka baiknya untuk mulai melakukan realisasi keuntungan, take profit, karena nanti ketika volume mulai menurun dan mulai muncul aksi jual akan sedikit rentan ya terjadi aksi profit taking yang cukup besar sehingga menimbulkan risiko terjadi tekanan jual dan ADMR mungkin kemarin kita lihat atau hari ini juga kita lihat bisa mengalami arah itu, tapi kemudian kita lihat mungkin nanti mulai koreksinya mulai membesar. Nah ini sebaiknya mulai diantisipasi dengan profit taking seperti itu. Oke, ADMR dengan penguatan yang terus berlanjut sampai saat ini menguat di 10,00% di 1155 dan posisinya arah direkomendasikan profit taking dan rawan terjadi koreksi untuk ADMR dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.